ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa Cahayati dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di program kesayangan kita. Tadi kita sudah membahas ya dari surah Al-Hadid ya, tadi dari ayat 20, 21, 22, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi kajian kita masih di surah Al-Hadid. Ini khususnya untuk mengingatkan kita bagi yang saat ini sedang tertimpa musibah dan kita yang menyikapi musibah di dalam hidup. Nah, untuk itu kesempatan ini kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah. Silakan fadhol Kiai. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, dalam surah Al-Hadid ayat 22 ini menjelaskan, kalau 20 tadi kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Kalau sudah terlena, Allah akan turunkan berbagai macam musibah buat kita. Na'udzubillah min. Musibah itu datangnya bukan karena dadakan. Rusaknya alam kita ini sebab dari tangan-tangan manusia, baik di daratan dan di lautan. Ya Bu? Karena musibah yang Allah berikan kepada kita semua sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari. Allah sudah nyatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 22 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya apa? Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kita sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini sudah jelas Ibu, Bu. Jadi musibah yang Allah berikan terhadap diri kita, baik kepada lingkungan kita, Allah sudah catat, Allah sudah tuliskan dan Allah gariskan. Allah itu, Bu, dalam hadis kursi menjelaskan, rasanya kata Allah, aku ini ingin segera menurunkan azab kepada umat, kepada manusia. Rasanya udah gemes banget, Allah pengen nurunin azab. Tapi Allah redam, murka Allah bisa hilang lantaran apa? Lantaran ada orang tua yang masih sujud di tengah malam, lantaran masih ada bayi-bayi yang menyusui, lantaran masih ada binatang-binatang melata yang mencari makan. Artinya redamnya murka Allah lantaran karena masih banyak orang tua yang tengah malam masih sujud. Kenapa musibah kita datang? Karena masih banyak orang-orang tua yang nyusu di tengah malam. Nah ini beda nih. Ya Bu, ya Bu. Artinya apa? Musibah yang Allah kasih itu ternyata ulah tangan-tangan manusia. Kita semua ada program ya Bu, menanam pohon 1 miliar pohon. Bener Bu? Ada program menteri yang zaman dulu begitu, ya kan? Ya enggak? Lah kalau 1 miliar nanam kapan gedenya? Kapan tumbuhnya? Ya Bu? Bagaimana kalau bikin programnya? Kita jaga 1 miliar pohon kita yang ada di hutan. Kan lebih bagus. Lebih efektif ketimbang menanam. Maka yang sudah ada jangan dirusak. Ini alam Bu udah gak bersahabat dengan kita lantaran kita manusia tangan-tangan jahil
Hutan digundulin, hutan gundul botak. Kalau botak ibu, kalau botak air gampang banget jatuh ya kan, licin. Botak yang mana nih? Hutan. Bu. Ya Allah, sungai sekarang udah nggak dikasih jalan air ya Bu. Sawah ditanami perumahan, ya kan. Lautan kita dipagerin. Kalau dulu ada pagar makan tanaman, sekarang ada pagar makan lautan. Bukannya nyindir, tapi kenyataan, ya kan ya Bang. Iya, Indonesia ini dititip oleh Allah suruh jaga negara yang kaya dan besar, besar dan kaya, kaya dan besar. 17.000 pulau lebih, itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Ya kan ya Bu ya. Negara kaya, atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bumi. Laut kita kaya, pasir laut kita itu bisa nguruk Singapura. Ya Allah Bu, ikan laut kita banyak Ibu, ikan laut kita banyak banget. Saking banyaknya ikan kita, saya punya temen orang Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Maka musibah yang Allah berikan kita, longsor, banjir bandang ya Bu, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Maka kita sudah baik-baik sama yang bikin air. Kalau kita baik-baik sama yang bikin air, air datangnya itu nggak banyak-banyak, seperlunya aja. Ibu, tuh Allah yang namanya kita kalau baik-baik sama Allah yang bikin angin, angin itu datangnya nggak kenceng-kenceng. Kalau kita baik-baik sama yang bikin bumi, bumi itu baik, maka kita lestarikan alam kita. Maka jangan sampai kecintaan kita cinta kita terhadap dunia itu melalaikan kita untuk hidup dan berpoya-poya sehingga menghalalkan segala cara. Bagaimanapun kalau buat saya akan makan. Buat keuntungan pribadi, golongan dan partainya, maka kita kepengen yuk sama-sama introspeksi diri. Musibah yang Allah berikan jangan pernah diratapi, tapi kita syukuri dan kembali kepada Allah. Agar apa? Agar Allah redam murka Allah untuk negeri kita tercinta dan diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Udah berdiri.